Halo semuanya, kembali lagi di Kuda Buku yang ke-6. Nah, hari ini saya akan membahas salah satu novel dari Ratna Indraswari Ibrahim. Nah, kenapa Ratna Indraswari Ibrahim? Karena ya saya cukup banyak mengoleksi buku-buku dan kumpulan-kumpulan cerpen dari Ratna Indraswari Ibrahim ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu bukunya yang berjudul Lemah Tanjung ini, yang diterbitkan oleh Grasindo pada tahun 2000. Cetakan pertamanya 2003. Nah, Lemah Tanjung ini adalah salah satu novel Ratna Indraswari Ibrahim yang mendapatkan apresiasi positif dari pembaca karena cetakan pertamanya sudah habis sampai 1000 eksemplar begitu untuk Lemah Tanjung ini. Nah, kisah Lemah Tanjung ini berdasarkan kisah nyata tentang perlawanan ya meskipun dengan bumbu-bumbu imajinasi tentang perlawanan Ibu Indri begitu. Seseorang yang punya rumah, punya tanah di dalam lahan hijau, satu-satunya lahan hijau yang masih tersisa di Kota Malang yaitu Lemah Tanjung. Nah, rumah Bu Indri ini terletak di dalam lingkungan lahan hijau ini, karena lahan hijau ini juga termasuk bagian dari lahan kampus APP ya, Akademi Penyuluh Pertanian yang ada di Malang. Nah, Ibu Indri dan satu orang lagi tidak mau digusur, tidak mau menjual tanahnya ke developer karena tanah ini, satu-satunya lahan hijau ini akan dibeli oleh developer untuk dijadikan perumahan real estate ya, perumahan elit. Dan kalau sekarang kita berkunjung ke Lemah Tanjung ini sudah tidak ada lagi lahan hijau, sudah tidak ada lagi hutan kotanya ini, dan sudah berganti dengan real estate. Nah, kisah sebelum itu, sebelum bagaimana real estate itu jadi dan masih berupa lahan hijau, itulah yang diceritakan oleh Ratna Indraswari Ibrahim di dalam novel Lemah Tanjung ini. Nah, ini adalah kisah perlawanan terhadap eksploitasi alam begitu, karena ya itu bagaimana satu-satunya lahan hijau di Kota Malang, salah satu hutan kota dijual untuk dijadikan perumahan begitu. Padahal fungsi dari lahan hijau hutan kota itu sangat bagus sebagai penyumbang oksigen di sebuah kota. Nah, jadi hutan kota, sebuah lahan hijau di dalam kota itu ada yang melihatnya sebagai sebuah wilayah, sebuah tempat yang harus dilestarikan, tapi ada juga kalangan yang melihat bahwa hutan kota itu bisa diubah menjadi cuan, menjadi pundi-pundi yang nanti bisa mendatangkan keuntungan. Nah, kisah Bu Indri melawan para developer ini mulai dari melakukan demonstrasi, melakukan negosiasi, berunding, diskusi dengan para stakeholder, mulai dari DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota legislatif, mulai juga dengan demo-demo dan dibantu dengan aktivis-aktivis lingkungan yang ada di Kota Malang, dan kemudian juga mencoba melobi menteri yang saat itu sedang berkunjung ke Surabaya, dan kemudian berbagai kegiatan-kegiatan perlawanan itu dipublikasikan di media massa. Bahkan mereka juga melakukan riset dengan mendata
eh, keragaman hayati ya, keragaman pepohonan, keragaman hewan yang tumbuh di hutan kota tersebut, untuk sebagai bahan bahwa hutan kota itu sangat penting bagi pertumbuhan sebuah kota. Nah, itu adalah kisah-kisah yang diceritakan di dalam novel Lemah Tanjung ini. Nah, saya kira novel Lemah Tanjung ini adalah contoh yang nyata begitu, contoh yang bagus tentang sastra hijau. Ada yang menganggap bahwa sastra hijau, green literature, itu hanya tentang kisah tentang keragaman hayati dengan bahasa yang mendayu-dayu, ataupun kisah petualangan di hutan begitu. Tetapi sastra hijau juga berkaitan dengan perlawanan terhadap penggusuran lahan-lahan hijau, penggusuran terhadap pepohonan, penebangan hutan, ataupun penebangan pohon, ataupun mungkin juga eksploitasi alam, juga efek dari pemanasan global begitu. Nah, saya kira sastra hijau tidak hanya tentang yang bersifat soft begitu ya, bersifat lembut, menceritakan keindahan alam dengan bahasa yang mendayu-dayu, tetapi juga mungkin sastra hijau seharusnya lebih keras begitu untuk merespon perubahan iklim, merespon pemanasan global, merespon tentang eksploitasi alam begitu. Nah, itu juga bisa dikategorikan tentang sastra hijau begitu. Nah, novel Lemah Tanjung dari Ratna Indraswari Ibrahim yang berdasarkan kisah nyata ini saya kira adalah contoh yang menarik untuk dibaca sebagai bagian dari sastra hijau. Terima kasih, sampai ketemu di Kudap Buku selanjutnya.